Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suspita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PG PAUD. Di sini saya akan membahas tentang anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Saya akan membahas peristiwa tentang kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para orang tua, wali, atau orang lain terhadap anak-anak sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum. Bentuk kekerasan terhadap anak diklarifikasikan kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial. Banyak orang tua yang menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Orang tua beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab kepada anak dalam mengupayakan perlindungan dan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mendapatkan ribuan laporan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Kementerian Perlindungan Anak, angka hasil riset total jumlah kasus kekerasan pada anak mencapai 4.116 kasus. Di antaranya 68 korban eksploitasi, 73 korban TPPO, 346 korban pelantaran, 979 korban kekerasan psikis, 1111 korban kekerasan fisik, dan 2556 korban kekerasan seksual. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Perilaku menyiksa dan kekerasan yang dialami anak menyerang anak secara agresif dan menghukum anak secara berlebihan. Dampak kekerasan terhadap anak: mengalami trauma, sulit mengendalikan emosi, susah tidur, luka cacat fisik atau kematian. Cara untuk mengurangi kekerasan terhadap anak: hargai anak dan bersikap adil, dengarkan keluhan anak, menghindari ketika marah, peringatan lebih awal. Kekerasan di dunia pendidikan semakin mengkhawatirkan. Maraknya kasus ini mengindikasikan telah tertanamnya kultur yang secara sadar maupun tidak sadar telah mendukung terjadinya kekerasan di dunia pendidikan. Kultur kekerasan dapat muncul salah satunya diakibatkan oleh ekosistem sekolah yang tidak dibangun positif secara emosi dan fisik dan juga tidak dibangun lingkungan yang etis. Bu Lili dari GSM mencoba untuk mencari cara bagaimana supaya kultur kekerasan ini terhapuskan. Bu Lili memulai dengan pohon kebaikan, mencoba untuk membangun sebuah ekosistem positif dan etis seperti prinsip perubahan pertama yang dilakukan oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan. Pohon kebaikan menggantikan keberadaan buku pelanggaran. Siswa yang biasanya melaporkan tindakan yang tidak menyenangkan oleh temannya, kini sibuk mencari kebaikan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Stop kekerasan kepada anak usia dini. Kita harus menjaga anak-anak bangsa bertumbuh dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.